Saudara, tema kita adalah satu tema yang penting sekali, yaitu tak inginkah menjadi orang benar yang bercahaya? Tak inginkah menjadi orang benar yang bercahaya? Saudara, apa maksudnya? Di sini dimaksudkan bahwa ayat yang akan kita baca sebentar, saudara, dari Matius pasal yang ke-13 ayat 41 sampai 43, maka di situ hanya orang benar yang akan bercahaya bagaikan matahari. Maksudnya apa? Adakah sumber cahaya yang melampaui, yang melebihi, lebih terang ketimbang matahari? Tidak ada, saudara. Itu sebab kalau Tuhan mengatakan orang benar akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa, wah, itu lebih komplit lagi. Saudara, kita tidak membutuhkan sesuatu cahaya yang seperti apa sehingga kita ini orang menjadi silau. Orang menjadi silau dengan kita. Yang Tuhan inginkan adalah saudara bercahaya. Artinya dunia semakin gelap. Dan kalau saudara dan saya bercahaya, saudara, maka tidak ada kuasa kegelapan yang berani mengganggu dalam hidup saudara. Katakan luar biasa. Sekarang kita tahu bahwa kuasa kegelapan itu mudah sekali. Selalu bisa. Kenapa? Kita tidak tahu mana yang lubang, mana yang terbuka, mana tembok kita yang memelihara dan melindungi kita ambrol, di mana ada retaknya. Saudara, seringkali kita tidak waspada. Tiba-tiba, kita mengalami sesuatu yang menyakitkan, yang mengharuskan kita mengalami satu penderitaan. Saudara, tidak inginkan jadi orang benar yang selalu bercahaya, yang selalu ada hadirat Tuhan. Dan inilah, saudara, kalau saudara dan saya mengusahakan, ingat, itu tidak berat. Karena cuma tinggal sebentar waktunya. Saudara kalau berjuang, ini cuma tinggal sebentar. Tapi kalau saudara dan saya tidak berjuang, dalam perjuangan yang tidak lama, dalam perjuangan yang cuma sebentar pun kita tidak mau, saudara, kita akan kehilangan masa yang panjang dan kekal. Karena kita masuk di dalam hukuman Allah. Sebab itu tidak ada, kalau saya memeriksa dalam firman, tidak ada alternatif yang lain. Hidup benar atau terhukum. Cuma itu saja. Saudara, itu sebab kalau saya dan saudara mau membuang kuasa kegelapan dari hidup kita, maka niscaya kita menjadi orang yang benar. Dan kalau saudara nanti sebentar saya jelaskan, rahasianya cuma satu loh, saudara. Dengar-dengaran saja. Katakan, dengar-dengaran firman Tuhan. Sesungguhnya suatu hal yang mudah. Hanya dibutuhkan kerendahan hati dan ketulusan saya. Ya, para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak saudara membuka dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-43. Mari kita akan membaca bersama-sama. Mari kita akan baca dengan suara yang nyaring. Mari, 1, 2. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang apa? Yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Saudara, kalau kita memperhatikan 3 ayat ini, ada 2 kesimpulan. Yang pertama, saudara, bahwa orang-orang yang sesat dan orang yang tidak baik, ayat yang ke-41, dan segala sesuatu yang menyesatkan, semua orang yang melakukan kejahatan, menyesatkan dan melakukan kejahatan, ini sama Tuhan dibasmi lebih dulu. Katakan, dibasmi lebih dahulu, supaya Tuhan mendapatkan sisanya, yaitu orang yang benar. Ya, saudara, jadi saudara mesti tahu, ya, ini adalah urut-urutannya, prosedurnya. Bagaimana orang benar nanti akan tampil
penuh dengan kemuliaan Allah di dalam kerajaan Bapa, yaitu orang-orang yang jahat dan yang menyesatkan, mereka akan dikumpulkan lebih dahulu oleh Tuhan. Dikumpulkan, saudara, dan mereka akan dicampakkan di dalam hukuman api yang kekal. Dan kemudian orang tersisalah orang benar, tidak banyak. Dari seluruh dunia tidak banyak. Tetapi inilah ya saudara yang akan masuk dalam kemuliaan Allah. Sebab itu apa persiapannya? Pokok yang kedua, tadi itu pokok yang pertama. Pokok yang kedua, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi rahasia yang begitu hebat, peristiwa yang begitu luar biasa bersejarah, yaitu Tuhan mengumpulkan orang-orang jahat dan penyesat dan menghukumnya lebih dahulu, dan Tuhan mendapatkan sisa orang benar. Ini prosedurnya, prosesnya, saudara, sangat mudah. Siapa yang bisa mendengar, dia akan diselamatkan. Coba. Jadi orang yang dikategorikan penyesat dan segala perbuatan jahat adalah orang yang kelewat banget. Mereka tidak sudi mendengar firman. Itu rahasianya. Karena mereka tidak sudi mendengar firman, mereka terus menyesatkan orang lain. Mereka sendiri disesatkan. Dan mereka terus melakukan kejahatan, dosa, dan segala sesuatu yang tidak baik. Saudara, gara-gara mereka bertelinga tapi tidak mau mendengar. Menurut saudara, sebetulnya caranya mudah apa susah? Mudah sekali. Cuma mendengar, saudara. Tuhan tidak akan mempersulit saya, tidak bakal mempersulit Anda untuk kita menjadi orang benar, sehingga kita disisakan untuk masuk dalam kemuliaan Allah. Tidak, dia tidak akan mempersulit kita orang. Hanya mereka yang kelewat, kita bilang, aduh orang itu jahat sekali, kelewatan. Anak kita nakal, kok kamu kok kelewatan, tidak nurut sama orang tua. Kamu kok kelewatan sekali. Saudara, semacam itulah Tuhan itu kecewa. Hanya karena soal sepele yang kita tahu anak kita sebenarnya bisa melakukan. Entah dia tidak mau melakukan. Tuhan tahu saya bisa. Cuma saya tidak mau melakukan. Tuhan bilang kelewatan banget kamu. Aku sudah kasih kemudahan. Namun kamu tidak mau melakukan. Saudara yang kekasih, seringkali Tuhan itu selalu menahan amarahnya. Menahan terus. Cuma memberi kesempatan saya. Supaya saya suka dengar-dengaran pada suara Tuhan. Dia menahan amarah supaya memberi kesempatan kepada saudara. Supaya saudara dengar-dengaran suara Tuhan. Kita lebih cenderung mendengar suara teman kita yang baik. Kepada bos yang memberi pekerjaan. Atau kepada anak kita yang berhasil dan bisa memberi uang. Kalau kita orang yang sudah tua. Saudara, saya beritahu kepada Anda. Perhatikan baik-baik. Kita harus belajar utamakan suara firman. Gak susah loh saudara. Sampai orang itu mau mati, koma, dia masih bisa dengar. Itu sebab penting sekali kenapa Tuhan berkata, siapa punya kuping, siapa punya telinga, wajib mendengar. Karena orang itu organ tubuhnya, syaraf terakhir sebelum dia mati adalah syaraf pendengaran. Supaya apa? Badannya barangkali sudah dedel-duel, tidak karuan karena kecelakaan, atau karena kena bom, atau karena kena apa. Saudara, atau satu operasi yang gagal, dan dia pada keadaan terminate. Kita mengatakan dengan bahasa sehari-hari koma. Saudara, dia masih bisa mendengar kalau ada seseorang atau familinya membisikkan nama Yesus. Dia masih bisa dengar, walau dia tidak bisa bereaksi. Inilah syaraf terakhir. Inilah indera terakhir yang Tuhan beri kepada umat manusia. Makanya Tuhan bilang, aku cuma mensyaratkan siapa bertelinga, hendak ia mendengar. Maka ia akan selamat. Saudara, itu sebab kalau saya dan saudara sebentar akan belajar. Tidak inginkah menjadi orang benar? Saya mau tanya, itu gampang atau susah? Gampang banget. Sekarang tinggal
kita punya niat baik, kita punya ketekatan, aku mau jadi orang benar supaya aku bercahaya. Besok dalam kerajaan Bapa, sekarang di dunia tidak ada kegelapan dalam hidupku. Haleluya. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, berdasarkan Matius 13:41 sampai 43, maka saya mengajak saudara menjelang kiamat dan kedatangan Kristus, ada dua hal yang penting. Yang pertama, malaikat mencampakkan penyesat dan penjahat. Mereka yang berbuat jahat namanya apa? Penjahat. Amin. Para penyesat, para penjahat, cemplungkan dalam neraka lebih dulu. Saudara, supaya kelihatan mana yang bercahaya. Saudara, itu yang pertama. Ini menjelang kiamat, menjelang kedatangan Tuhan, supaya kita bisa sadar. Kedua, orang-orang benar bagaikan matahari masuk di dalam kerajaan Bapa. Amin. Saudara, ringkas sekali peristiwa yang bakal kita alami, yaitu kita akan melihat malaikat mengumpulkan penyesat dan penjahat. Katakan, penyesat dan penjahat akan dikumpulkan oleh para malaikat dan dimasukkan dalam neraka. Tuhan Yesus mengumpulkan orang benar, dimasukkan ke sorga. Ya, ini penting sekali. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, menjelang kiamat ada dua peristiwa yang besar. Dan ini kejadiannya sangat menyenangkan kita. Saudara, kita cuma melihat orang-orang benar bersama dengan kita. Saudara, semua orang penyesat dan penjahat, semua masuk dalam hukuman Allah. Katakan, luar biasa. Para kekasih, marilah saya ingin mengajak. Rahasia seseorang bisa move on dari dapur api neraka untuk menuju kepada kerajaan Bapa. Ini adalah hal yang mudah. Ialah dengan apa? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Terus hanya dengan dengar-dengaran kita bisa jadi orang benar. Coba, kayak apa mudahnya? Saudara, menurut saya, kalau saudara punya anak belajar di sekolah, ketika kita masih kecil kita belajar di sekolah, saudara, yang dibutuhkan oleh seorang murid adalah mendengar gurunya untuk mengajar dia. Saudara, dan kalau anak kita mendapat nilai raport yang tidak baik, atau ketika kita masih kecil kita dapat nilai raport yang tidak baik, saudara, maka apa kata mami kita, apa kata ayah kita? Kamu tuh tidak dengar apa? Gurumu tuh ngajar kamu di sekolah, kamu tidak mau dengar. Tuh lihat, bukan matamu tuh kok tidak ngelihat, bukan. Tetapi telinga kamu kok tidak mau dengar gurumu menjelaskan. Sekarang rapotmu begini, Roy, gimana? Saudara, maka papi saya ambil sapu kebas, bukan mau membersihkan kasur, saya kena hukum. Saudara, jadi kata siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, artinya harus belajar. Belajar firman. Itu akan membuat saya lepas dari dapur api neraka dan masuk dalam kerajaan Bapa. Mau demikian? Ya, saya happy bersama dengan Anda pada sore hari ini. Walaupun hujan, saya percaya saudara yang datang mau belajar dari firman. Saudara, ada dua macam pendengaran. Yang pertama, audible, yang bisa didengar, yaitu khotbah. Dan baca firman. Kalau saudara membaca firman, saben kali saya anjurkan harus bersuara. Harus apa? Pakai suara. Kenapa sih? Ketika saudara membaca, maka telinga saudara menangkap. Oke. Tapi kalau saudara cuma membatin dalam hati saja, saudara tidak mengerti apa-apa. Dan kalau saudara mengucapkan melafal kata dan kalimat, saudara gerak daripada lidah, dari selaput suara, gerak dari syaraf pada pembicara, syaraf bicara kita itu terekam.
Terekam loh saudara. Apa aja terekam di otak kita. Coba betapa hebat otak kita. Ya, para kekasih. Nah inilah saudara. Jadi yang pertama yang audible yaitu khotbah yang bisa kita dengar dan ayat yang kita baca. Dengan suara sampai itu terekam oleh otak kita. Saudara. Itu penting sekali. Ya saudara, banyak sekali kejadian. Ada anak-anak Tuhan yang menderita kecelakaan ataupun ada masalah. Dan Tuhan mengiangkan kembali ayat firman. Saudara susah, tiba-tiba saudara mendengar suara Tuhan. Apa suara Tuhan? Yaitu ayat firman yang saudara pernah hafalkan. Pernah saudara baca. Pernah saudara lafalkan dengan bibir saudara. Ya saudara, itu penting. Dan yang kedua adalah firman yang tidak terdengar. Tetapi yang masuk di dalam hati kita. Ya, itu sebab bagian yang kedua adalah dinamakan sebagai rema atau firman yang pribadi. Firman yang tidak audible, tapi firman yang mengajari pribadi kita. Ya, sehingga dua suara ini, khotbah dan pembacaan firman, dan rema dan kontemplasi. Jadi ketika kita mendengar firman, kita masuk saat teduh, kita merenung firman, itulah kontemplasi. Kita merenung firman. Ayat Alkitab berpuluh-puluh banyaknya. Hendaklah engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Kalau engkau dengar firman, simpan di dalam hatimu, supaya engkau tidak berdosa kepada Tuhan yang berfirman. Amin. Jadi itu apa? Kontemplasi. Katakan kontemplasi. Saya harus merenungkan supaya hidup saya sesuai dengan yang saya dengar. Saudara, memang bagian kedua ini agak sulit. Dibutuhkan latihan. Kalau kita cuma pada bagian pertama, kita bisa mendengar khotbah saja, kita bisa mendengar apa yang kita baca saja yang audible. Maka sekarang yang kedua kita mau belajar untuk mendengar suara rema, suara Tuhan yang khusus bagi hati kita dan kita merenungkannya siang dan malam. Tahukah saudara? Ini namanya orang bertelinga. Mudah kan? Saya dipindah dari dapur api, saya dipindah dari nasib jelek dan celaka, saya dipindah dari sejarah yang terus terpuruk. Masa saya dan saudara mau mati dalam sejarah yang tidak baik? Saya tidak setuju. Engkau hidup tidak dua kali, engkau hidup cuma satu kali. Kenapa engkau tidak hidup berjaya? Kenapa engkau tidak hidup happy? Kenapa engkau tidak hidup sukses? Engkau tidak hidup dua kali. Itu sebab orang yang mendengar firman dan orang yang mendengar dan menerima rema dalam hidupnya dan membuat satu kontemplasi pribadi dengan Tuhan, orang ini akan cepat dijayakan oleh Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, dengan pendahuluan ini saya akan masuk pada firman Tuhan. Apakah yang harus kita perhatikan? Saudara, berdasarkan Matius pasal yang ke-13, ayat 13, 17, ayat 13, 16, 17. Ya, ada 3 ayat. Ayat Matius 13 ayat 13 tadi yang kita bacakan 41 sampai 43. Ya, sekarang di atasnya inilah konsiderans pertimbangannya dari Tuhan. Ini semua firman Tuhan dari mulut Tuhan. Matius 13 ayat 13 dan ayat 17. Kemudian Matius 13 ayat 13 dan 17 juga. Kemudian ayat 16. Ya. Baiklah, kita akan baca 3 buah ayat ini saudara sekaligus. Dari Matius pasal yang ke-13. Ayat yang ke-13, 16 dan 17. Ya. Siap dengan suara yang nyaring. 1, 2. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. 17. Sebab
aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Amin. Aneh kan? Tapi Tuhan tidak mengada-ngada. Tuhan itu mengetahui semua kehidupan manusia, ya apa tidak. Jadi Tuhan Yesus mengatakan yang sebenarnya. Saudara, orang yang ada di dalam proses menjadi orang benar, itu dahsyat di mata Tuhan. Katakan, dahsyat di mata Allah. Saudara, dan Tuhan mengatakan, kamu harus tahu bahwa para nabi, ya, ayat yang ke-13, itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, ya, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Loh, nah terus apa yang mereka tangkap? Mereka melihat, tapi tidak dong. Saudara, ya, kenapa? Ngelamun. Kenapa? Kepikiran yang lebih berat. Saudara, mereka sekalipun mereka mendengar, tetapi tidak mendengar dan tidak mengerti. Saudara, ini pada gambar yang pertama, ayat 13. Ya, sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun melihat, tapi tidak melihat. Ya, nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Coba. Terus orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mengerti firman lebih dari nabi dan lebih dari orang-orang yang merasa dirinya benar. Katakan, saya harus demikian. Karena apa yang saya lihat, saya mengerti, saya menangkapnya. Dan apa yang saya dengar, saya mengerti. Yesus berkata, terus terang, nabi dan orang-orang benar, kata orang benar ini dalam Alkitab bahasa Inggris katakan the so-called righteous, orang-orang yang menyebut dirinya benar, gak bisa melihat. Saudara yang kekasih, ini penting sekali. Kemudian ayat yang ke-17 juga, dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Berarti apa? Saudara dan saya yang hatinya rendah, yang suka dengar-dengaran firman kepada kita, Tuhan mau tunjukkan. Sehingga para nabi dan orang-orang benar iri hati. Mereka kepingin melihat. Mendatangi saudara, kamu kok bisa mempunyai visi ilahi? Kamu kok bisa mantap si imannya? Kamu kok bisa mengalami mujizat? Kamu kok bisa mengalami perubahan yang dahsyat dan drastis dalam hidupmu? Kamu kok bisa mengerti firman ya? Aku tidak bisa, aku tidak ngerti. Di sini Tuhan ingin menunjukkan bahwa ada banyak orang yang merasa dirinya hebat, punya karunia roh semacam para nabi. Dirinya hebat, bisa mengerti firman. Tapi ternyata karena tinggi hati, katakan karena sombong, maka mereka tidak bisa melihat dan mereka tidak bisa mendengar. Saudara, mereka bisa menafsirkan, mereka bisa berkhotbah macam saya. Itu sebab Anda dan saya harus perhatikan. Bila kita ingin supaya hidup kita, apa yang kita lihat dari Tuhan, kita bisa mengerti, apa yang kita dengar, kita bisa mengerti, maka dibutuhkan kerendahan hati. Katakan, kerendahan hati adalah cara saya menerima mujizat. Ya, jadi saudara mesti tahu akan hal itu. Ya. Kemudian dalam ayat yang ke-16, tetapi berbahagia matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ya, saudara, bila kita mempunyai mata yang bisa melihat visi ilahi, telinga yang bisa menangkap firman, kita berbahagia. Jadi bagaimana jalan kebahagiaan? Belajar melihat visi ilahi. Belajar mengerti firman Tuhan.
otomatis bukan karya manusia, bukan karena dia pintar, tetapi karena anugerah Tuhan dia bisa happy. Katakan, ini harus saya raih. Bukan dengan usaha, tetapi anugerah Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara berkata, kok susah ya hidup bahagia? Ya ini caranya. Sehingga dengan mata rohani dan telinga rohani, kita bisa melihat dan mendengar dan mengertinya. Ini loh yang para nabi tidak bisa. Mereka melihat visi, mereka tidak ngerti. Saudara, mereka mendengar firman, tapi mereka tidak mengerti. Makanya Tuhan dalam perjanjian baru mengatakan, kalian ini loh, para nelayan, para ibu janda, anak-anakku yang masih kecil, kalian inilah orang-orang yang sederhana. Aku kasih tunjuk kepada kalian. Kepada mereka aku pakai perumpamaan. Kepada kalian aku terus terang. Kenapa? Karena kalian bisa melihat dan bisa mengerti. Amin. Dan ini penting sekali ya. Mari kita akan melanjutkan. So, utamakan pengajaran firman Tuhan ya. Ayo kita baca. Ini ada terdapat kalimat ini terdapat pada Wahyu 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 29, fasa 3 ayat 6, fasa 3 ayat 13 dan fasa 3 ayat 22. Ya, ada 7 kali Tuhan menyampaikan mengenai soal ayat ini. Kita baca 1, 2. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Amin. Ya, saya tuliskan telinga rohani adalah dengar-dengaran suara Roh dan firman. Katakan, telinga rohani saya adalah dengar-dengaran suara Roh Kudus dan firman Tuhan. Ya, itu kita sudah tahu. Saudara, kalau saya bertanya siapa bertelinga, kita semua punya telinga. Betul apa tidak? Ya, coba dipegang telinga saudara. Oh. Ayo pegang telinga saudara. Katakan, karena saya bertelinga, saya bersyukur. Tinggal satu tahap. Telinga ini harus menjadi jalan masuk supaya saya bisa mengerti firman Tuhan dan rahasianya. Dalam nama Yesus, saya mulai malam ini akan mulai mengertinya. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyadari tanpa Roh-Mu, kami tidak bisa melihat visi ilahi. Kami tidak bisa mengerti apa yang kami baca, apa yang kami dengar. Tetapi kalau kami mempunyai Roh Kudus-Mu di dalam kami, maka telinga ini akan membuat kami bahagia. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.